Teman-teman lihat, Orang yang tersinggung ada lagi aja orang yang mau cari panggung di kasusnya Resbob nih. atau ngancam-ngancam dia atau Dengerin, bahkan sampai dengerin. nyerang orang-orang sekitarnya. Mohon maaf, takutnya nanti yang dibilang Resbob jadi terkesan beneran adanya begitu. Tapi jangan dikira gue ngebela dia ya. Beliau ini emang salah, entah apa yang menyebabkan dia begitu, tapi nggak penting. Yang paling penting buat saya itu respon orang terhadap omongannya dia. Ini kalau gue ambil contoh lagi waktu kasus Panji sama suku yang anu, jujur pandangan saya terhadap suku yang anu sekarang jadi kayak pada nggak kerja ya. Banyak banget waktunya buat tersinggung. Terus lo pikir ini semua lucu, ha? Kita yang dihina tuh suku kita, bukan suku lo. Kalau lo nggak kesinggung wajar, karena suku lo tuh nggak dihina. Yang dihina tuh suku gue, suku Sunda. Astagfirullahaladzim. Malah lo pikir, lo bilang kita nggak ada kerjaan ngurusin kayak ginian. Itu Daus gimana? Itu Daus gimana tuh kasusnya? Bunda udah lihat belum videonya? Kok Daus Jana kenapa sih harus Jana blow up gitu? Kok jangan yang blow up? Ya kalau rumah kebakaran kan yang disalahin asapnya bukan api, yang disalahin apinya bukan asapnya dong, Bun. Kan itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Temen Bunda Jana dengerin ya. Temen Bunda tuh sampai japri Bunda. Ya Karena lihat di IG Jana. ya makanya marahin coba. Tadinya dia nggak tahu. Udah, nggak usah disuruh. Udah. Suruh dia klarifikasi mau minta maaf lah. Tapi pas dia ada kasus gitu dia telepon lo. Iya langsung ngechat gua pas pertama kali gua tahu dapat kabar. Gua kan sebenarnya nelfon dia. Nah, Cuma pas gua telepon nomor dia udah nggak aktif tuh. Nomor yang lamanya kan. Karena udah ke doxing. oke. Nomor lamanya terus tiba-tiba dia ngechat di TikTok terus dia langsung WhatsApp pakai nomor baru. Minta tolong lah. Terus gua bilang ya, gua harus nolongin gimana? Gua bilang gitu kan, gua kaget. Tapi emang dia dari dulu kayak gitu nggak? Atau emang Iya dari kan udah 2 kali kasus kayak gini kan dia udah 2 kali kena kasus kayak gini udah kena 2 kali. Jadi ya emang udah problematik aja. tapi aslinya begitu? Aslinya orangnya gitu gak? Selama gua ketemu dia sih enggak yang segitunya ya, tapi emang gua Tapi nggak tahu ya, gue minta pendapat kalian guys ya. Memang betul buah, apa sih istilahnya tuh, pepatah mengatakan buah tidak jauh turun dari pohonnya. Menurut kalian ya, gini guys, kalau digoreng circle gue bodo amat cuy. Digoreng circle bodo amat, gue TBN semua. Even circle lah, mengundang orang problematik lah, I don't fucking care bro. Tapi kalau udah sara, rasis itu adalah bahaya guys, reputasi. Walaupun ini udah last dance teman-teman ya, last dance motion image guys. Tapi memang agak bahaya coy, jujur. Mengundang orang yang berkaitan dengan sara dan rasis. Tapi itu kakaknya. Nah, secara PR gue harus pikirkan, ini bakal kegoreng di situ nggak? Karena gue kegoreng event circle lah, event apa, event kalimat jahat kalian, charity cuci tangan, gila sih itu jahat banget ya. Udahlah, itu terserah kebencian kalian gak. Tapi gue nggak mau ditutup dengan mengundang orang rasis. Tapi kan bukan Big Mo-nya. Nah, menurut kalian gimana guys? Secara PR, public relation. Ya kan keluar rumah nih. Tet. Tahu-tahu apa? Ada Mercy, bawa Mercy dia. Anaknya kecil, pendek. Cencen emang gila emang. Gue pengen banget kayak dia tuh. Itulah definisi orang kaya sesungguhnya. Bukan apa, bukan jam Rolex dipamerin, bukan sendal Hermes digini-giniin. Alah, itu kelihatan banget orang baru, orang OKB bisa dibilang. Orang kaya sesungguhnya itu adalah nggak usah banyak omong. Orang tahu kok kelasnya dia tuh sampai mana tuh orang tahu. Dia siapa itu pasti tahu gitu loh. Bukan malah sendal Hermes digini-giniin, jam tangan digini-giniin. Buat apa? Bener kata Bunda. Kalian ngikutin kasus Resbob ini nggak? Dia adalah anak salah satu dari pejabat yang jadi terdakwa kasus korupsi. Ini dia nih ngatain suku Sunda itu guguk, Viking itu guguk. Ini negara Indonesia 200 juta penduduknya, berbagai suku dan juga berbagai ras. Sudah menjaga toleransi berpuluh-puluh tahun. Dia acak-acak sama anak kemarin sore. 200 juta, lu pikir bakal diem aja? Ya enggak lah. Nih, dia bilang pasang status, ada yang bisa nangkep gue nggak? Nih gue lagi di sini, bisa nggak kalian nangkep gue? Polisi ngadepin 200 juta jaga negara Indonesia, masa nggak bisa nangkep? Belum ada 24 jam, no ketangkep kan? Masya Allah bang,
Tong, ya ampun, lu kalau mau viral pakai otak apa, Tong? Masya Allah, lu pikir Indonesia ini diem-diem aja, nggak ada yang jagain. Nah, seenak jidat lu ya kan, kita lagi berduka banyak bencana. Lu malah ngacak-ngacak toleransi di Indonesia. Ya langsung lu digerebek satu rakyat Indonesia 200 juta ya kan, netizen Indonesia yang maha tahu segalanya, langsung jadi FBI, kena kan lu? No, nggak sampai 24 jam. Gua kalau jadi polwan ketemu tuh gua gemes banget. Gua jambak rambutnya. Mulutnya nih yang ngomong gitu. Gua remes tuh ya kan. Ya, tadi gue habis nonton press con-nya abang gue cuma pengen di luar apa yang dilakuin bener atau salah, which is salah ya, itu tindakan buat pelajaran buat kita semua. Tapi gue cuma minta tolong, nggak ada salahnya doain abang gue ya, Chat ya. Sesalah-salahnya, senyebelin-nyebelinnya, itu abang gue. Dan mungkin di titik ini dan setelah apa yang dia lakuin, gue bakal bisa, gue bilang bodo amat, atau mungkin gue mikirnya gue bakal bisa bodo amatin, ternyata enggak juga. Proses hukumnya pasti tetap jalan. Tapi gue pengen abang gue selamat aja. Why you laughing, bro? Ini pada ngomongin Tete Lucy offside katanya. Gue pengen proses hukumnya tetap berjalan. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk lagi ke segmennya Resbob guys ya. Alasan Raul nggak mau live sama Resbob lagi gitu ya. Waduh, buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru ya, lagi viral tentunya kita ya guys ya. Ya kita tonton dan kita reaction bareng-bareng tentunya kita guys. Ya seperti biasa. Oh, dari awal lu udah sadar belum sih kalau Resbob ngomong kagak bisa direm? Iya. Emang udah sadar guys. Makanya kita nggak terlalu sering live bareng dia juga. harus ada yang ngawasin anjing tuh orang. Beneran deh. Emang barang kan? Bodoh amat buat netizen Indonesia yang sering ngata-ngatain gue. Gue terlanjur bawa nyokap. Enggak, gue bawa nyokap terus. Enggak, lu lihat Bunda, boleh tolong bilang nggak netizen Indonesia yang sering ngata-ngatain Jana. Jadi dikata-katain lah, belum nomor 1 lah, streamer inilah, minjem duit lah. Tolong dulu dong, biarin Jana capek banget, Bu, jangan dikata-katain mulu. Nggak apa, kan cuman kata-kata. Dan itu Jana ambil sebagai support. Tapi kalau Biar misalnya kayak gini, weh, ini suka cowok misalnya nih karena Jana pakai baju pink, habis itu antingnya borokan, habis itu misalnya ini jam tangan pencuri, hasil curi. Gila, gimana Jana nggak kena mental? Kenapa kamu pikirin? Ya komennya isinya gitu doang. Semuanya abis ini juga nggak tahu nih komen apa nih, negatif atau apa. Dia tahu dari mana semua itu? Dia nggak tahu, nggak peduli. Yang penting ini orang mesti kena mental. Dan itu tujuan semua orang Indonesia sekarang. Ya, jangan didengerin. Tolong banget. Ya. Like positif, please. Ya dari wae AWN dua ngahina susunda. Mutang kurasia hayang viral apa hayang nantang gelut mengecak ludi. Resbob, streamer yang hina Viking dan Sunda akhirnya ditangkap. Semuanya itu bermula dari streaming si Resbob yang menghina Viking dan Sunda yang menimbulkan kemarahan dari berbagai kalangan. Kemudian, tanggal 12 Desember kemarin, Viking Persib Club membuat laporan di Polda Jabar. Setelah laporan diterima, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan pelacakan di beberapa titik lokasi. Polisi juga mengumpulkan informasi dengan menemui orang tuanya sampai pacarnya guys. Dari informasi yang dikumpulkan, akhirnya diciduk di Jawa Timur. Saat ini dia sedang dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan awal ya guys ya. Yang nanti pada akhirnya dia akan dibawa ke Bandung. Nah, akan dilanjutkan kasusnya oleh Polda Jabar. So guys, gimana menurut kalian? Keren nggak polisi-polisi kita? 3 hari loh. Komen di bawah ya guys ya. Mari kita apresiasi kinerja dari polisi Indonesia. Waduh. Maneh kudu apal. Orang Sunda lamun nyaba modalna ukur doa ti indung jeung bapa. Tara loba gaya, tara pernah bermuka dua. Nya masalah kawani meureun saaya-aya we orang Sunda mah. Saaya-aya. Tapi lamun aya nu ngaheureuyan atawa nu hayang nincek sirahna, tong salah. Orang Sunda bakal wani samodarna nepi ka sabubukna. Kade eta orang Sunda. Bisa-bisanya hanya kamu satu yang mampu memahami apa yang aku maksud. Mesti dengan edisi teteh-teteh toren oren. Aing sebagai orang Sunda anu lemah lembut, gemulai, cantik ya. Sieun dibolototan ku maneh mah sieun aing mah dibolototan ku maneh mah cik atuh teh, si teh mani yeuh.
Bisa-bisanya hanya kamu seorang yang ngata-ngatain orang Sunda di bolototan ke nangis. Nah, erek orang Sunda, erek orang Cina sekalipun, erek orang India sekalipun di bolototan kumareh teteh turun oren bakal nangis. Cieun aing meninggal mana. Saya berdoa semoga teteh berjodoh sama si Resbob ya. Mudah-mudahan kalian berdua cocok pisan. Tapi tolong, Bunda minta tolong sama Jana. Izin dulu boleh nggak izin sekali? Izin apa? Bilang gitu izin. Kalau minta tolong mesti pakai izin sekarang izin. Iya izin ya. Ngomongnya jangan jang jingjung, jangan. Gitu loh. Jana nggak Udah, ngomong Pak. jang jingjung, nggak pernah Jana ngomong jang jingjungan. Nying. Barusan aja Jana tadi ngomong, iya Jing, itu yang di ini, wah, buatan cancer tuh menganjing banget tuh penyakit tuh. Kenapa harus nyebut itu gitu loh? Kan nyebutin, kan Bunda udah bilang, sebutlah, ngomonglah yang baik-baik maka kebaikan akan datang. Sebut aja, iya ya penyakit cancer itu mengerikan ya. Pakai baju oranye aja, Mas. Kelihatan banget ya didikan dari orang tuanya tuh gagal banget guys. Kalau masa satu orang masih mending, ini 2 orang anak ya. Menurut aku ya, nggak tahu ini Resbob sama Big Mo itu beda orang tua atau apa, soalnya aku lihat ada foto lama gitu ya, itu ibunya atau nggak tahu sih, aku belum jelas ya, belum tahu banget info lebih lanjut terkait keluarganya si Big Mo dan si Resbob ini ya guys ya. Soalnya aku lihat mereka tuh gagal dalam mendidik anak, apalagi seorang bapak ya. Bapaknya, ayahnya tuh kayaknya ya gitulah. Apalagi dia terkait kasus korupsi. Mungkin terlalu banyak makan uang har ya. Jadi ya seperti itu guys kelakuan anak-anaknya. Parah sih ini menurut aku, didikannya yang benar-benar gagal ya. Dia itu sok-sokan gitu pakai nyebut nama-nama ya seperti Ai gitu ya. Tapi ketika diciduk gitu ya kayak kalian tuh langsung nunduk gitu ya, ketakutan gitu ya. Ya sok-sok belagu gitu. Iya nih, buat latihan biar biasa. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Vini berteriak pun mereka udah nangis. Mau bilang Sasia mandi nih buladi gitu ya amit Toshiba nyaho Toshiba teh badag di mandi goblok buladi gitu ih caludi amit awewe teh dulu tuh orang Sunda mah tuh mandi oke gak rilis. Coba sih nih gitu patut ih amit sih juga jurig jarian gitu ih juga ungkruk jurig jarian sugana ngahina ke orang Sunda. Karek di polotota nangis kencawe ku aing geura uguh ih nyaho teh Toshiba ta Pasti ada bau. Toshideung teh badag di mandi Pasti ada bau gitu. Ketua Umum Dewan Pembina Pusat Pemerintahan Sepak Bola Indonesia sekaligus keluarga besar Sunda Kanji. Alhamdulillah pada Kapolda Jabar, terima kasih telah menangkap si Resbob. Mudah-mudahan Kapolda Jabar semakin terdepan, semakin maju, dan juga saya oleh masyarakat banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia guys ya, terkait info dari Resbob. Mungkin kalian punya reaksi atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir tentunya, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel Oke Kevin supaya kalian mudah-mudahan kalian rezeki selalu lancar. Dan see you guys.